organ reproduksi wanita. Berfungsi menghasilkan sel kelamin betina yaitu sel telur. Organ reproduksi wanita dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terdiri dari mons veneris. Ini adalah bagian menonjol yang menutupi tulang kemaluan, tersusun dari jaringan lemak dan sedikit jaringan ikat. Mons veneris adalah bagian yang mulai ditumbuhi rambut kemaluan saat anak perempuan memasuki masa pubertas. Yang kedua ada labio mayora atau bibir kemaluan besar, tersusun dari jaringan lemak dan kelenjar keringat, terletak di bawah mons veneris dan memanjang hingga ke perineum, area kulit antara lubang vagina dan anus. Yang ketiga ada labio minora atau bibir kemaluan kecil, terletak di bagian labio mayora yang tersusun dari jaringan lemak dan banyak pembuluh darah. Baik labio mayora maupun labio minora merupakan bagian sensitif yang bisa menerima rangsangan seksual. Yang keempat, ada klitoris. Bagian ini berbentuk seperti sebutir kacang hijau. Sifat erektil pada klitoris hampir sama seperti penis pada pria, sehingga sensitif terhadap rangsangan. Yang kelima, ada vestibulum. Pada bagian bawah klitoris, terdapat rongga pembatas dua sisi labia minora yang bernama vestibulum. Disinilah terdapat saluran kencing dan muara vagina. Di dalam vestibulum terdapat kelenjar Bartholin atau vestibular yang menghasilkan cairan yang menjadi pelumas saat berhubungan seksual. Yang keenam, ada himen atau selaput darah. Selaput darah adalah selaput membran tipis yang menutupi vagina. Selaput darah memiliki satu lubang yang ukurannya sedikit lebih besar, yang biasanya mengeluarkan darah menstruasi. Sementara itu, alat reproduksi wanita bagian dalam berbentuk seperti buah pir terbalik yang bertanduk dengan ukuran 7,5 x 5 cm. Disinilah kegiatan reproduksi terjadi. Bagian yang menyusunnya mulai dari jalan masuknya adalah yang pertama ada vagina. Bagian yang paling sering disebut sebagai alat reproduksi wanita ini memiliki tempat di bagian dalam. Di belakang kandung kemih, fungsi vagina adalah jalan masuk sperma menuju rahim dan jalan keluar darah menstruasi serta jalur lahir bayi. Yang kedua ada serviks. Jalan masuk antara rahim, uterus, dan vagina ini disebut leher rahim. Bagian yang paling rentan terhadap penyakit ini berbentuk dinding, sempit namun dapat melebar ketika proses persalinan. Yang ketiga ada uterus. Inilah ruang untuk janin tumbuh dan berkembang. Bentuknya menyerupai buah pir yang gepeng dan tersusun dari lapisan otot yang memiliki sifat elastis hingga bisa membesar sesuai dengan perkembangan janin. Posisinya pun tidak lurus dengan vagina, melainkan membentuk sudut seperti posisi orang membungkuk. Selama proses persalinan, uterus akan mengalami kontraksi yang akan membantu janin keluar lewat jalan lahir. Yang keempat, tuba fallopi. Tuba fallopi menghubungkan ovarium dan uterus. Saluran telur yang berada di kanan kiri rahim ini berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan dan persiapan hasil pembuahan sebelum menuju rahim. Yang kelima, ovarium. Sama seperti tuba fallopi, indung telur juga berjumlah 2 buah dan terletak di kedua sisi rahim. Ovarium berbentuk oval besar ibu jari. Disinilah produksi sel telur, ovum, hormon estrogen, dan progesteron terjadi. Setiap 28 hari, ovarium mengeluarkan sel telur secara bergantian yang menyebabkan siklus menstruasi. Selanjutnya ada oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum dalam ovarium. Ovarium banyak mengandung sel induk telur oogonium yang bersifat diploid atau 2N. Selanjutnya yaitu proses oogenesis. Yang pertama, oogonium membelah secara mitosis menjadi oosit primer atau oosit 1. Yang kedua, oosit membelah secara meiosis menghasilkan satu oosit sekunder atau oosit 2 dan satu badan kutub 1 atau badan kutub primer. Yang ketiga, oosit sekunder membelah menghasilkan sebuah oosit yang akan berkembang menjadi sel telur dan badan kutub 2 yang telah berdegenerasi.
Yang keempat, badan kutub 1 membelah yang dihasilkan badan kutub 2 yang juga akan mengalami degenerasi.